Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, Bu Esti akan menjelaskan pembelajaran ya tentang pendidikan anti korupsi. Nah, di sini nanti kalian akan banyak belajar bagaimana menumbuhkan sifat dan sikap agar jauh dari sifat tercela ini, korupsi. Belajar keteladanan dan sikap anti korupsi dari tokoh-tokoh. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan beberapa tokoh yang sikap dan perilakunya benar-benar menunjukkan keteladanan dari seorang tokoh yang anti korupsi. Tokoh-tokoh yang kita harus patut belajar dari mereka tentang keteladanannya dan sikap-sikap anti korupsinya antara lain yang pertama adalah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Umar sebagai khalifah sangat menampilkan kepribadian sebagai pemimpin yang sejati dan berwibawa. Keadaan rakyatnya begitu diperhatikan dengan seksama. Tanggung jawabnya dijalankan dengan sepenuh hati. Setiap hari, setiap malam, beliau melakukan perjalanan diam-diam ditemani oleh salah seorang sahabatnya, keluar masuk kampung untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika, Khalifah Umar ini sedang bekerja di ruang kerjanya. Ketika sedang melakukan pekerjaannya, pintu ruangannya itu diketuk oleh seseorang. Setelah diketahui bahwa yang mengetuk pintu itu adalah anaknya, kau ingin berbicara soal apa? Soal pribadi atau soal yang lainnya? Begitu. Ternyata sang anak menjawab bahwa yang akan dibicarakannya adalah soal pribadi. Tiba-tiba saja Umar meniup lampu minyak, ruangan pun menjadi gelap seketika. "Kenapa dimatikan lampunya, ayah?" tanya sang buah hati Umar. Sebagai pemimpin negara, ternyata Umar tidak mau menggunakan sedikit pun fasilitas untuk kepentingan pribadinya. Coba bandingkan dengan kondisi saat ini. Berapa banyak pejabat yang memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia ini sangat bersih dari praktik korupsi. Jadi ketika menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta ingin sekali memiliki koleksi sepatu Bali. Sepatu Bali ini dikenal sebagai merek sepatu bermutu tinggi saat itu. Karena sepasang sepatu ini sangat mahal, Bung Hatta saat itu berniat untuk memilikinya. Ia pun menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Tapi hingga akhir beliau tidak mampu membelinya. Jadi Bung Hatta lebih menomorduakan hawa nafsunya untuk hidup bermewah-mewah. Muhammad Hatta itu dikenal sebagai sosok yang begitu jujur. Bahkan ada kalimat yang sampai sekarang ini masih diingat oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia. Jadi beliau mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, tapi tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, maka pupuk kebiasaan jujur, mental jujur dari sekarang. Berikut ini adalah kisah inspiratif dari kejujuran. Jadi kalian harus ketahui bahwa jujur itu gak bikin hancur. Jujur itu indah dan juga membawa berkah. Nah, hal ini seperti kisah yang dialami oleh Pak Agus. Beliau ini adalah seorang office boy di sebuah bank. Kita akan saksikan bagaimana kejujuran beliau. Suatu ketika Pak Agus menemukan setumpuk uang di tempat sampah senilai 100 juta rupiah. Dia menemukan
uang dalam bentuk bundelan yang terletak di tempat sampah kantor tempat ia bekerja. Tapi melihat uang itu, Pak Agus tidak gelap mata. Uang yang dia lihat tidak dia sentuh sama sekali. Kemudian dia berteriak memanggil Pak Satpam. Sebenarnya bisa saja Pak Agus mengambil uang yang tergeletak di tempat sampah itu. Apalagi di bank tempat dia bekerja hanya tinggal dia dan Pak Satpam. Tak ada yang tahu soal uang yang sudah terbuang itu. Tapi Pak Agus sadar Tuhan Maha mengetahui tentang apa yang dilakukan setiap hambanya. Itulah yang senantiasa melekat dan dipahami oleh Pak Agus. Akhirnya atas kejujurannya ini, Pak Agus kemudian mendapat penghargaan berupa piagam dan uang tunai. Jadi koruptor nggak enak. Kenapa? Nah, orang yang melakukan korupsi atau koruptor ini selalu dibayangi oleh rasa takut, rasa tidak aman, ancaman penjara juga membuat kehidupan menjadi tidak tenang. Selain itu, koruptor juga ketika sudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka hatinya akan menjadi mati. Dia tidak lagi memiliki rasa peduli, dia tidak lagi memiliki rasa kasihan di dalam hatinya. Yang ada adalah kejahatan yang sudah memenuhi rongga hatinya. Yuk, bersikap terpuji dan berperilaku anti korupsi. Seperti apa karakter terpuji tersebut? Yang pertama adalah karakter tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. Selanjutnya adalah disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, kita selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tata tertib, begitu ya. Nah, secara harfiah, disiplin memang berarti ketaatan terhadap peraturan. Tapi disiplin itu terbentuk melalui proses loh. Memang memulainya tidak mudah, tapi kalian perlahan-lahan harus melatih rasa disiplin yang ada dalam diri kalian. Yang selanjutnya adalah sederhana. Sederhana dapat diartikan dengan bersahaja, tidak berlebihan, rendah hati, bersikap apa adanya, begitu. Jadi hidup sederhana itu tidak sama dengan kemiskinan. Hidup sederhana lebih menunjukkan gaya hidup yang tidak berlebihan. Nah, selanjutnya adalah jujur. Ada 3 hal yang penting untuk kita lakukan dalam hal kejujuran. Yang pertama, kejujuran harus dilakukan dalam niat dan tindakan. Jika niat kita sudah didasari atas ketulusan kepada Tuhan, maka tindakan yang dilakukan pun akan terasa mudah dan ringan. Yang selanjutnya, kejujuran juga dimulai harus dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulailah kejujuran dari hal-hal kecil seperti bicara jujur, mengerjakan soal ulangan dengan jujur, memakai uang jajan pemberian orang tua dengan jujur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerja keras. Jadi, para pekerja keras adalah mereka yang kuat, yang gigih, memiliki usaha yang sungguh-sungguh, serta tabah dalam menghadapi ujian. Yang selanjutnya adalah mandiri. Mandiri ini adalah karakter positif karena berhubungan dengan sikap tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya adalah berani. Keberanian ini adalah salah satu sifat yang semakin sulit ditemui saat ini. Keberanian yang dimaksud ini bukan keberanian secara fisik, seperti berani berkelahi atau menantang dan lain-lain. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk mengatakan kebenaran. Baik, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai pendidikan anti korupsi. Jangan lupa untuk melatih mental anti korupsi sejak dini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.